Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Akmalia dengan nomor NIM 0497743378 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 1 Pancasila dengan judul Proses Lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dengan semangat perjuangan, persatuan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian peristiwa historis penting yang terjadi antara tahun 1945 hingga awal kemerdekaan Indonesia. Ada 3 momentum besar dalam proses kelahirannya, yaitu sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Yang pertama, BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berdebat dan berembuk tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. 3 tokoh utama yang mengemukakan usulan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Andes Supomo pada 31 Mei 1945 yang menekankan dasar negara dalam bentuk negara integralistik, menolak liberalisme, serta mengutamakan persatuan. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang secara resmi menyebut dan memperkenalkan istilah Pancasila dan 5 dasar kebangsaan Indonesia: internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, ada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah sidang PKI pertama, dibentuklah Panitia 9. Maka hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam naskah tersebut tercantum rumusan dasar negara yang merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan nasionalis. Piagam Jakarta menjadi dokumen penting karena menjadi dasar bagi perumusan pengupahan UUD 1945. Namun, pada 18 Agustus 1945, menjelang pengesahan UUD oleh PKI, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan nasional dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Perubahan ini merupakan wujud semangat toleransi dan kebersamaan yang menjadi inti dari Pancasila. Yang ketiga, PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, termasuk pembukaannya yang memuat rumusan final Pancasila, Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dengan demikian, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Salah satu peristiwa penting yaitu perubahan Piagam Jakarta. Salah satu peristiwa penting dan bermakna dalam sejarah lahirnya Pancasila adalah perubahan sila pertama Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Semula rumusannya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, karena ada kekhawatiran dari perwakilan wilayah Indonesia Timur bahwa rumusan tersebut bersifat eksklusif, para pemimpin bangsa dengan kebesaran hati sepakat menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang tercermin: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengaku aspek religiusitas dan spiritualitas dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya usulan seperti pri kemanusiaan oleh Muhammad Yamin dan internasionalisme atau pri kemanusiaan oleh Soekarno, maka dalam pidato juga tercermin nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Gagasan Pancasila di hari itu menegaskan bahwa Indonesia akan dipersatukan di bawah suatu dasar bersama, terlepas dari berbagai golongan yang berbeda. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sidang BPUPKI terdapat diskusi pertukaran gagasan antar banyak tokoh dengan latar yang berbeda. Ini mencerminkan sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam gagasan kesejahteraan sosial sebagai salah satu asas yang disampaikan Soekarno, muncul nilai kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat yang tercermin di sila kelima. Relevansi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda di era sekarang, saya merasa bahwa proses lahirnya Pancasila mengingatkan saya bahwa kebangsaan itu bukan sesuatu yang datang sendirinya, tetapi dibangun bersama melalui dialog, pengertian, dan kompromi antar beragam unsur. Ketika saya aktif dalam kegiatan organisasi kampus, saya terinspirasi nilai musyawarah dan persatuan
persatuan, bahwa walau kami berbeda latar belakang, kami bersatu demi tujuan bersama. Saya juga menyadari bahwa di era digital, tantangan terbesar bukan hanya teknologi, tetapi manusianya sendiri. Apakah kita tetap menghormati, tetap adil, tetap peduli kepada sesama meskipun perbedaan ada? Nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan menjadi pegangan penting untuk saya agar tidak hanya mengejar prestasi diri sendiri, tetapi juga kontribusi kepada masyarakat. Thank you for watching. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.